Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini akan membahas update mengenai import data point. Kalau versi yang pertama dulu kita ketengahkan mengenai proses import data point dengan menggunakan data PNEZD, yaitu sebuah data yang terdiri dari point, northing, easting, Z itu adalah elevasi, dan D adalah deskripsi. File ini dan videonya juga bisa dilihat pada link di YouTube yang sudah kami sediakan. Dulu adalah materinya yaitu mengimport point dengan data point. Ini datanya PNEZD. Jadi isinya adalah seperti ini. Point adalah data point. Kita mengulangi mungkin untuk yang baru sekali mendengar. Ini adalah data point, yaitu urutan nomor dari data survei ketika kita mengawali pengambilan data di lapangan, yaitu tembakan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ketika nanti di lapangan kita mendapatkan dari data alat, itu biasanya ada header footernya. Di sini harus benar-benar dibersihkan. Biasanya ada tulisan ini point, number. Di sini ada northing seperti itu. Nah, ketika kita download pertama kali ada tulisan-tulisan seperti ini sampai dengan easting, lalu ini ada elevasi dan deskripsi. Kita benar-benar harus bersihkan. Oke, ini materi seperti ini sudah kita ulas pada video sebelumnya, yaitu import data point. Lalu mengenai import data point lagi yang materi lain, yaitu dengan menggunakan FBK. FBK adalah sebuah data yang Oke, kita lanjutkan. Tadi saya mencari nama file. Ini adalah contoh data FBK di sini. FBK adalah data yang dihasilkan dari alat survei yang berisi trase ketika memulai bekerja dari sebuah alat survei tersebut. Umumnya menggunakan total station atau GNSS, RTK atau GPS kita sebut biasanya. Ini filenya seperti ini. Ada ROW-nya, ada raw data. Ini adalah data mentahnya atau data proses pengambilannya. Berbeda dengan data dari PNEZD tadi yang berupa data koordinat. Jadi ini adalah, kalau kita ibaratkan, adalah data matang. Kalau tadi adalah FBK, itu adalah data proses. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengecek bahwa lokasi-lokasi pekerjaannya sudah sesuai dengan prosedur yang kita inginkan. Ada ada tracker di mana alat berdiri, di mana alat menembak, di mana alat berpindah. Nah, itu fungsi dari FBK. Saat ini saya menggunakan Autodesk Civil 3D 2017 versi edukasional. Jadi untuk mendapatkannya teman-teman bisa download di sini, Autodesk Education Free Software All. Memang cukup lama, saya mendownload dan mengakses serta menginstal itu sekitar 2 jam untuk pekerjaan ini. Oke, lalu kita cek versinya, bisa lihat di sini, karena untuk penggunaan ini harus sign in kalau kita mau menggunakan mapnya. Tapi kalau tidak menggunakan fasilitas map, kita tidak perlu sign in. Biasanya kalau kita lihat versi ada di sini about, lalu di sini Autodesk-nya, Autodesk Authorized Servers di sini. Biasanya kita mendapat notifikasi email juga ketika kita mendapatkan persetujuan bahwa kita sudah menggunakan software tersebut. Lalu ada nomor-nomor yang akan kita masukkan. Tampilan versi 2017 berbeda dengan 2012 atau ke bawahnya, yaitu di sini biasanya dia lebih gelap secara umum, secara default, tapi kita bisa ganti warnanya. Lalu secara tampilan masih sama, menunya juga masih sama. Untuk mengeluarkan menu lebih lengkap, kita bisa klik di show menu bar. Nah, berbicara mengenai import data dari FBK, kita sudah mempunyai contoh data yang ada di sini. Ini adalah contoh data FBK tadi, saya lokasikan di C, lalu ke materi training Civil 3D. Bagaimana kita mengimportnya? Kalau kemarin kita mengimport point dengan menu point, lalu create point. Nah, di sini kita tinggal import. Nah, berbeda untuk data FBK ini, kita menggunakan dari menu import survei data. Lalu kita klik saja. Setelah itu akan muncul seperti ini, yaitu sebuah dialog box baru. Lalu kita akan mengimport data surveinya
nya lewat di sini create new survey database. Saya bikin sampel project 1 misalnya seperti itu. Lalu tinggal kita klik OK. Setelah itu dia membuat folder. Tunggu sebentar. Seperti ini. Lalu kita next saja. Next, di sini ada line XML file. Jadi kita bisa mendapatkan line XML file juga. Jadi dari pengambilan data survei ini tidak hanya file FBK saja yang bisa diambil, menggunakan XML juga bisa, menggunakan point file juga bisa, menggunakan point dari drawing juga bisa. Tapi kali ini kita akan mengambilkan FBK yaitu file book file. Lalu kita ke selected file, kita browser. Di sini kita cari materi tadi, kita cek contoh data FBK, ini ada dalam FBK. Lalu open. Setelah open, naik lagi. Setelah naik, lalu kita buat create new network. Contohnya project 1. Oke. Setelah itu kita naik lagi. Ini oke saja. Current equipment database sample file book file name, otomatis dia current line book code set sample process line sequence by order, import event name. Seperti ini kita yes, oke saja. Secara default kita oke saja. Finish. Kita tunggu sebentar. Di sini ada beberapa poin yang duplikat. Kita ignore poin saja, ignore all saja. Oke. Datanya sudah masuk. Cuman karena kita menggunakannya tadi zoomnya tidak pas, jadi kita mungkin akan sedikit bergeser. Seperti ini kita pas. Ini adalah data FBK, yaitu data yang dihasilkan dari proses pengambilan data di lapangan. Ini adalah tanpa atas ya. Jadi kalau kita ini bukan 3D poly tapi tanpa atas. Jadi posisi dari BM itu berdiri di sini. Lalu posisi ini adalah transfer point, ini adalah untuk mengkoreksi. Lalu ini adalah tembakannya, jadi arah tembakan. Dari pertama berdiri alat di sini dia menembak ke segala penjuru, ke segala arah sampai di lokasi di mana dia bisa tercakupi. Lalu ketika tidak tercakupi maka membuat bantuan poin, transfer point di sini, baru dari sini ini menembak lagi. Nah, ini tujuannya kita mengecek posisi pekerjaan surveyor itu bekerja dengan baik atau tidak. Kita bisa juga klik kanan object viewer, kita bisa cek secara 3D polynya seperti ini. Nah, ini tanpa atas ya. Jadi ketinggiannya juga sudah langsung terlihat seperti ini. Kalau elevasinya ekstrim, dia akan langsung terlihat perbedaan elevasinya seperti ini. Jadi ini bukan 3D tapi tanpa atas saja tadi. Oke, lalu bagaimana kalau kita mengeluarkan poin? Sama caranya dengan metode dari import poin langsung. Hanya saja ketika di sini kita menggunakan metode di sini. Ada survei poin di sini. Kita cek berapa surveinya. Seperti ini adalah poin-poin yang dihasilkan oleh alat tersebut ya. Lalu ada yang 0 ini biasanya tidak dimasuk. Ini adalah umumnya proses BM-nya. Lalu untuk import poinnya tinggal kita klik kanan, point, insert into drawing. Nah, seperti ini. Sudah jadi ini poinnya. Lalu tinggal kita layout saja kalau kita tidak butuh garis-garisnya. Ketika proses sudah selesai, kita sudah tahu tahapannya bagaimana orang survei mengambil data pekerjaannya. Kita bisa hide ini. Klik sini lalu tinggal klik saja hide object. Hide object. Oke, maaf ternyata tidak bisa. Oke, setelah jadi poin ini sebenarnya bisa dihapus. Tapi kalau mengganggu, kalau tidak mengganggu biarkan saja. Lalu untuk mengeluarkan poin, label dan skala serta poin dari simbolnya, kita bisa klik saja satu. Klik kanan, point group properties. Nah, tinggal kita pilih bentuknya seperti apa. Mau kita bentuk benchmark seperti ini, mau bentuk bound seperti ini, mau bentuk gas. Apapun data yang kita pakai tinggal kita sesuaikan aja. Umumnya kalau data pengambilan data di lapangan kita pakai basic, hanya lokasi-lokasi tertentu seperti pohon, gas yang kita ganti. Lalu point label juga bisa kita deskripsi only, yaitu hanya tulisan, atau point elevasi dan deskripsi
atau northing esting, sama dengan semua perintah-perintah dari pekerjaan point. Oke, seperti ini. Kalau tumbang tindih seperti ini, kita tinggal ganti skala labelnya. Jadi skala label itu tidak mengubah posisi dan jarak, hanya mengecilkan labelnya saja seperti ini. Nah, ini adalah northing esting 00 tadi. Ini sepertinya menggunakan BM lokal, jadi lokasi pekerjaannya di posisi 00. Sebenarnya kita bisa setting dulu. Untuk melakukannya harus melakukan setting drawingnya di sini, klik kanan, edit drawing setting, kita masukkan berapa lokasinya. Misalnya Indonesia, kita menggunakan WGS 84 datum, lalu proyeksinya berapa, kita masukkan di sini. Oke, kalau kita bingung atau kita tidak tahu proyeksi dari pekerjaan drawing kita tinggal cari di Google, misalnya dengan ketik pembagian UTM Indonesia. Otomatis ini dia sudah mengambil gambar yang biasa kita buka, karena memang sering saya ketik, jadi otomatis muncul. Nah, ketika kita berada di bawah garis khatulistiwa, kita menggunakan zona S. Ketika di atas garis khatulistiwa, menggunakan zona N. Namun tiap daerah juga dibagi-bagi. Untuk daerah Medan dan Aceh berbeda dengan posisi di Bali dan Lombok, berbeda dengan di Kalimantan. Ini harus diperhatikan posisinya ya. Jadi tidak perlu dihafalkan, jadi tinggal kita lihat ke Google saja. Kembali ke drawing tadi. Berarti misalnya pekerjaan ini saya lokasikan di daerah Sumatera, Lampung, kita berarti memakai 48S. Kita ganti ini 48S. Otomatis sistemnya akan berubah. Lalu oke saja. Sudah, baru kita import. Baik, materi untuk import data melalui FBK ini hanya di sini saja, karena memang tidak terlalu susah.